Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah I'anatul Thalibin. Alhamdulillah sudah di halaman 44 PDF. Nah, kemarin kita berhenti di waqauluhu wa yusannu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Qauluhu wa yusannu tartibuhu ay in fata bi udhrin. Disunnahkan akan tertibnya mengqadha salat yang luput. In fata bi udhrin, jika luput ianya salat tadi dengan uzur. Salat yang tertinggal karena alasan itu sunnah mentartibkannya. Artinya ketika mengqadha ketinggalan zuhur dan asar misalkan. Kita qadha zuhur dulu baru asar. Tertib nggak wajib. Bidalili kaulihi, dengan dalil ucapannya syarih ba'du sesudahnya. Apa kata ucapan syarih? Wa yajibu taqdimu fata bi ghairi udhrin ala ma fata bi udhrin. Wajiblah oleh mendahulukan ma yang luput ianya ma dengan tanpa udhur, didahulukan di atas ma yang luput ianya ma dengan udhur. Ya, ini membahas ucapan syarah. Kita baca syarah sebentar di atas. Wa kana alaihi ayyadhkura hadzal qaidahuna. Dan adalah di atasnya syarah, maksud adalah di atasnya syarah, sepantaslah di atas syarah ayyadhkura, oleh bahwa menyebut ianya syarah akan ini kait. Ini kait in fata bi udhrin maksudnya. Adalah di atasnya syarah itu bahwa menyebut ianya syarah akan ini kait di sini kama sebagaimana zakarahu menyebut ianya syarah akannya kait fima ba'du di ma sesudahnya ini. Wa taqyidu bima dzukira huwa majara alaihi Syekh Ibnu Hajar, dan bermula mengkaitkan dengan ma yang disebutkan akan dianya ma. Mengkaitkan dengan mazukir. Mazukir di sini sunnah tartib jika luput dengan udhur dan wajib tertib jika luput dengan tanpa udhur. Bermula mengkaitkan dengan mazukir huwa, dianya takyid itu ma yang berlaku, yang berjalan di atasnya ma oleh syekhnya syarih. Siapa Syekh Syarih Ibnu Hajar. Wa atamada MR, dan berpeganglah oleh Syekh Ramli sunniyata tartibil fawaid, akan sunnah mentartibkan sholat-sholat yang luput hal keadaan mutlak. Menurut Syekh Ramli, sholat yang tertinggal baik dengan udhur atau tidak, ketika mengqadhanya tartibnya sunnah, nggak wajib. Baik fata bi udhrin au bi ghairi udhrin. Fatat kulluha bi udhrin au bi ghairihi. Ini arti mutlak. Luput seluruhnya faid dengan uzur atau lainnya uzur. Au ba'duha bi udhrin wa ba'duha bi ghairi udhrin. Luputlah sebahagiannya salat dengan uzur atau sebahagiannya dengan tanpa uzur, semuanya sunnah tartib menurut Syekh Ramli. Nah, kita ulang dulu ke atas. Itu sepintas ya kan saya baca. Nah, tadi begini matanya Ustaz. Wa yusannu tartibuhu, disunnahkan akan mentertibkannya al-faid. Sunnah tertib yang luput, ini tambah kait di sini. Apa kaitnya? Infata bi uzrin. Jika sholat itu luput atau tertinggal dengan sebab udhur. Ini yang hasyiah tambah tadi. Mestinya beliau menambah di sini infata bi udhrin. Fayaqudi subha qabla dhuhri, maka mengqadha ia akan subuh sebelum duhur. Wahakadha, dan begitu seterusnya. Nah, titik dulu Ustaz. Ini rada susah ketika kita menyimpulkan Ustaz. Ini bercabang-cabang memang. Banyak kait, banyak ihtirazatnya. Kita minta dulu satu orang, siapa aja boleh, untuk membaca wa taqdimuhu. Bismillah.
Tafadhal siapa? Ini Ustadz Fikri, coba mempersilakan Ustadz Fikri. Bebas, Ustadz Fikri mau meminta siapapun bebas. Ustadz Fikri Berurutan soalnya sesuai komal aja Ustaz ya. Berurutan gimana? sesuai komal. Boleh. Dari yang paling ujung. Oke. Ustaz Sulaiman la yu'tabar Syekhul Kabir. Ustaz Hidayat. Siapa? Saya. Ya, Ustaz Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih Pak? Fayaqdi ya? Situ. Takdimuhu di Oh, iya. matanya. Syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimuhu ala hadiratin la yukhafu fautaha in fata bi'udhrin. Wa in khasyiya fauta jama'atiha alal mu'tamadi. Wa idza fata bila udhrin fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Amma idza khafa fautal hadirati bi an yaqa'a ba'daha. Wa in qalla kharajal waqti falyazamahu lazama yaldimu fayalzamahul bada'u biha. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairin udhran ala ma fata bi udhrin. Titik Ustaz? Masih belum titik ini. Titiknya di sini ntar ini. Oh iya. Wa in faqada tartiba li'annahu sunnatun wal badaru wajibun. Wa yundabu ta'khirur rawatibi anil fawaiti bi'udhrin. Wa yajibu ta'khiruha anil fawaiti bighairi udhrin. Oke, ini baru titik Ustaz ya. Nah, ini kita ngaji di luar dulu, kemudian nanti baru kita masuk ke dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimuhu ala hadiratin. Takdimu kita atas kepada tartibuhu. Pertama disunnahkan akan tertibnya sholat yang luput. Ketika mengqadha sunnah tartib. Duhur dulu baru asar. Ini tambah kaidnya. Jika luput dengan tanpa udhur. Ini penting kait ini. Jika luput dengan tanpa udhur, ketika mengqadhanya tartibnya sunnah. Dari mana kita tahu luput bi udhrin? Karena nanti kata syarih, kata hasyiah di dalam, karena beliau di sini menyatakan wa yajibu taqdimu fata. Wajiblah oleh mendahulukan ma yang luput dia dengan tanpa udhur. Ala ma fata bi udhrin. Jadi mafhumnya kalau luput bi udhrin yusannu tartib. Kalau luput bi ghairi udhrin wajib tartib. Oke. Kemudian wa taqdimuhu disunnahkan akan mendahulukannya yang luput ala hadiratin di atas salat yang hadir yang la yakhafu fautaha, yang tidak takut ia akan luputnya yang hadir. Kapan sunnah mendahulukan yang luput? In fata bi udhrin. Jika luput ianya faid dengan udhur. Ini cara kita menjelaskan begini lebih kurang. Ketika kita mengqadha sholat, kalau luputnya dengan udhur ini ya, ketiduran. Contohnya apa ya? Ketiduran kita bangunnya duhur. Bangunnya tidur sebelum subuh, bangun duhur. Kan begitu? Disunnahkan mendahulukannya yang luput di atas hadir. Hadir yang tidak takut, ia akan luputnya yang hadir. Kalau kita sholat subuh dulu, mengqadha subuh dulu, sholat duhur nggak bakal keluar waktu. Nggak bakal keluar waktu. Walaupun nggak sempat jamaah, nggak apa-apa. Kalau kita sholat subuh dulu, sholat duhur tetap dalam waktu, walaupun tanpa jamaah. Ketika itu, sunnah mendahulukan yang luput di atas yang hadir. Sunnah subuh dulu, baru duhur. Nah itu. Itu kalau luput dengan udhur. Kalau luput dengan tanpa udhur, ketika mengqadha mafhumnya wajib subuh dulu baru duhur. Nah, beliau menyatakan Iskandar. Disunnahkan mendahulukan yang luput di atas yang hadir yang mana? Nah, ini la yakhafuna kepada hadirah.
Yang hadir yang tidak takut ia akan luputnya yang hadir jika luput ianya faid dengan odor. Wa in khasya fauta jama'atiha. Sekalipun khawatir ia akan luput jamaahnya hadirah di atas pendapat mu'tamad. Walaupun salat duhur di contoh tadi nggak sempat berjamaah, nggak apa-apa. Yang penting duhur masih dalam waktu. Sunnah yang luput dulu baru yang hadir. Itu mu'tamad. Jadi khilaf mu'tamad nanti menyatakan kalau kita khawatir nggak sempat berjamaah duhur dalam contoh di atas, pas bangun jamaah duhur sudah dilaksanakan. Kalau kita sholat subuh dulu, duhur ketinggalan jamaahnya. Kalau menurut lawan mu'tamad ini jamaah aja dulu. Subuh sesudah duhur nanti. Wa in fata bila udhrin fayajibu takdimuhu 'alaiha. Ini lawan in fata bi udhrin. Wa in fata jika luput ianya faid dengan tanpa uzur, fayajibu maka wajiblah oleh mendahulukannya yang faid yang luput 'alaiha di atasnya yang hadirah. Sengaja enggak sholat subuh kan? Kemudian tiba waktu duhur, tetap harus subuh dulu baru duhur. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaan. Misalkan kita sholat subuh dulu, bangunnya duhur udah masuk waktu asar. Tidur sebelum subuh, bangunnya 5 menit lagi udah asar. Pas bangun, kalau kita sholat duhur, kalau kita sholat subuh dulu, nanti duhur sebahagian dalam waktu, sebahagian di luar waktu. Apakah itu dianggap luput atau tidak? Nah ini. Amma idza khafa fautal hadirah. Adapun bila khawatir ia akan luputnya sholat hadir. Bi ayyaka'a ba'daha dengan bahwa terjatuhlah sebahagian sholat yang hadir wa ingqalla sekalipun sedikit ia ba'at. Di mana jatuh? Kharijal waqti. Kharija kita baca, di luar waktu. Bila dia khawatir luput hadirah. Kalau salat subuh dulu, khawatir salat duhurnya di luar waktu sebahagian. Bukan seluruhnya. Dengan bahwa jatuhlah sebahagiannya hadirah, sekalipun sedikit ianya sebahagian, di luar waktu. Ketika itu, fayal zamhul bada'u biha. Maka lazim kepadanya oleh memulai dengan hadirah. Titik Ustaz. Nah ini yang begitu penjelasan di luar. Ya. Teguh, ini berlaku juga dengan jamak takhir nggak Teguh ya? Jamak takhir. Nah. Kalau jamak itu bukan ketinggalan Ustaz, memang sengaja ditinggal kan? Enggak, mana yang didahulukan gitu Teguh. Didahulukan yang tertibnya gimana tuh? Oh wajib dalam jamak itu, dalam sholat jamak yang awal diawalkan. Kita jamak duhur kepada asar. Begitu tiba di waktu asar, jamak terakhir, tetap duhur dulu baru asar. Ya, Nggak boleh asar wajib. dulu. Wajib atau sunat gitu. Wajib, wajib. Wajib mendahulukan yang itu ya. Wajib, wajib. Nah, kalau jamak asar itu wajib. Kita pindahkan asar ke duhur, tetap duhur dulu baru asar kan? Pindahkan duhur ke asar sama juga, duhur dulu baru asar, ikut tertib biasa. Walau ada pendapat yang mengatakan kalau jamak takhir boleh duluan yang mana aja katanya. Apa begitu juga? Enggak, sementara enggak tahu kalau salah saya ya kan. Iya, pernah dengar kayak gitu, kok jamak takhir boleh milih mana aja. Ya, tapi nanti kalau ketemu teksnya nggak apa-apa. Ya sementara wajib takdim ya. Jadi yang ditakhirkan waktunya doang, bukan sholatnya. Sholatnya tetap sesuai tartib. Kecuali nanti ada yang berbeda di pas ketemu pasalnya. Kan? Nah. Guru, berarti itu lebih besar pahalanya masalah kesunahan antara jamaah dengan orang yang sholatnya luput karena uzur ya. Iya. Begitu dari kesimpulannya nih. Iya, jamaah kan secara umum sunnah muakkah kan. Mengqadha sholat wajib. Walaupun dengan tanpa uzur, walaupun dengan uzur, qadha sholat tetap wajib. Walaupun tinggalnya dengan uzur, cuma disegerakannya yang sunnah. Kan di atas itu wayubadiru bihi nadban, ya. Qadha sholat tetap wajib. Cuma yang sunnah menyegerakan jika luput dengan uzur seperti tertidur. Jadi melaksanakan kewajiban kan lebih diutamakan daripada mencari sunnah.
Ataukah itu dia tidak dapat hasil nanti kalau dia jamaah sedangkan dia tidak menyelesaikan apa namanya sholatnya yang luput tadi itu, begitu Guru? Takut meninggal Ustaz. Pas lagi sholat jamaah meninggal, nggak sempat mengqadha sholat. Iya, 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 iya. Nah, kita lanjutkan dulu Ustaz. Nah ini. Qauluhu wa taqdimuhu, siapa nih yang baca? Saya yang Berikutnya. Oh ya, silakan yang mau langsung baca aja. Bismillah. ya, bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ay wa yusannu taqdimuhu ayil faiti fi hadisil Handaki annahu sallallahu alaihi wasallam shalla yawm al-asri ba'dama gharabat asy-syamsu thumma shalla ba'daha al-maghriba. Qauluhu in fata bi uzrin raji'un bi sunniyati taqdimi wa sayadhkuru muhtarizuhu. Wa qauluhu wa in khasya fauta jama'atiha al hadirati. Qauluhu amma idza khafa fautal hadirati ila akhirih. Qala fi nihayati wa ta'biruhu bil fawati yaqtadi istihbab tartibi aidan idza amkanahu idraka rak'atin minal hadirati bi annaha lam takut wa bihi jazzama fil kifayati waqtadahu kalamul muharrari wa tahqiqi war raudi wa afta bihil walidu rahimahullahu ta'ala lil khuruji min khilafi wujubi tartibi idh huwa khilafun fi sihhati kama taqaddama wa in qala al-Asnawiyu anna fihi nadran lima fihi min ikhraji ba'di salati anil waqti wa huwa mumtana'un wal jawabu an zalika anna mahalla tahrim ikhraji ba'diha an waqtiha fi ghairi hadhihi surati. Intaha. Oke, syukran Ustaz. Nah. Qauluhu wa taqdimuhu. Tadi di luar disunnahkan akan mendahulukannya. Wa yusannu taqdimuhu disunnahkan akan mendahulukannya yang luput. Oke, kita udah paham kan? Dalilnya apa? Li hadisil Khandaq, karena hadis Khandaq annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla yaumal asri. Nah. Ini rada aneh susunan ya. Kok shalla yaumal asri? Salat ianya Nabi pada hari Asar. Ada yang berbeda teks kitabnya? Kalau saya yaumahu. Yaumahul asra. Itu ada kemungkinan ada teks yang lain? Yaumahu sama juga. Ya, karena ini asra ini jadi maf'ul mestinya kan? Oh. Ya, yaumahul asra ini udah bagus. Jadi hu-nya kembali ke Khandaq. Li hadisil Khandaq, karena hadis Khandaq bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu shalla yaumahu. Salat ianya Nabi pada harinya Khandaq. Akan apa Nabi salat? Akan asar ba'dama gharabatis syams. Sesudah terbenamlah oleh matahari, summa shalla ba'daha, kemudian salat ianya Nabi sesudahnya asar akan maghrib. Nah. Cuma di sini beliau tidak menjelaskan apa penyebab Nabi ketinggalan sholat asar ketika itu. Ya kan? Tentunya tinggal bi udhrin ini. Nggak mungkin bi ghairi udhrin. Makanya beliau ini membawakan dalil ini untuk tinggal bi udhrin. Disunnahkan mendahulukan yang luput jika tinggal dengan udhur. Dalilnya Nabi pernah sholat asar sesudah terbenam matahari kemudian baru sholat maghrib. Qauluhu in fata bi udhrin, bermula ucapan syarah in fata bi udhrin raji'un, itu kembali li sunniyati takdim, bagi sunnah takdim di atas. Sunnah mendahulukan yang luput ya, jika luput dengan udhur. Wa sayadzkuru muhtaridahu, akan menyebut ianya musannif akan muhtaratnya qauluhu takdimuhu. Sunnah mendahulukan jika luput dengan udhur. Akan menyebut ianya musannif akan muhtaradahu in fata bi udhrin. Kalau di sini in fata bi udhrin, in fata bi ghairi udhrin bagaimana? Nah, itu namanya muhtarat, nanti akan disebut di depan. Qauluhu in khasyiya fauta jama'atiha.
Bermula ucapan syarah jika takut ia akan luput jamaahnya yang hadir. Jika luput, khawatir luput jamaah yang hadir, sekalipun takut ia akan luput jamaah yang hadir, tetap nggak apa-apa, tetap sunnah dahulukan yang luput dulu. Salat hadir walaupun nggak ada jamaah nggak apa-apa. Nah, kan? Nah, kita titik dulu apa lanjut? Coba. Ustaz, dirasum sekali lagi Ustaz, dari semuanya. Gimana Ustaz? Mohon diambil kesimpulan dari semuanya Ustaz. Kesimpulan. Jika tidak ditakutkan, misalnya tadi kehabisan waktu salat hadir, karena banyak ini nih. Ya banyakin emang ini rada ini ya. Ini yang bingung saya nih. Pertama, sunnah mengqadha yang luput dulu, ya kan? Daripada sholat yang hadir. Syarat, jika syarat yang hadir itu tetap masih dalam waktu walaupun tidak berjamaah. Itu poinnya. Dia harus pakai contoh Ustadz. Kita ketinggalan subuh. Ustadz tidur sebelum subuh, bangun pas duhur. Ini pas mau sholat duhur, subuh dulu apa duhur? Ini tinggal dengan uzur ya, tidur tadi. Sunnah sholat subuh dulu, selama kita masih yakin duhur tetap sempat dalam waktu walaupun nggak sempat jamaah. Sunnah atau wajib Tengku ya? Sunnah. Nah, Sunnah subuh dulu, ya kan? Selama kita masih bisa melakukan sholat duhur tetap dalam waktu, walaupun nggak sempat berjamaah. Nah itu. Tapi kalau khawatir kalau sholat subuh dulu, duhur bisa di luar waktu, baik di luar seluruhnya atau di luar sebagiannya, nah itu sunnah mulai dengan hadir dulu. Sholat subuhnya nanti sesudah duhur. Itu Ustaz. Nah, cuma di luput yang hadir ini, nah di sini nanti ada khilaf. Kalau kita sholat subuh dulu, duhur 2 rakaat dalam waktu, 2 rakaat di luar waktu. Dalam kondisi seperti itu, subuh dulu apa duhur dulu? Ulama menyatakan itu belum dianggap luput. Sholat duhur selama sebahagiannya masih dalam waktu, enggak dianggap luput. Jadi tetap sunnah subuh dulu baru duhur. Walaupun cuma 1 rakaat dalam waktu duhur, 3 rakaat lagi udah masuk waktu asar, nggak apa-apa. Inilah yang akan dijelaskan ke depan. So, kita baca dulu Ustaz, nanti kita simpulkan. Ini rada susah menyimpulkan. Soalnya talinya cerai-berai Ustaz. Itu dia. Goyah terus ujungnya soalnya. Nah, makanya lebih enak ngaji Fathul Qadir sebenarnya kan. Di sana enggak kayak begini nih. Nah, ini kata para ulama kayak kitab Tuhfah banyak innya. Qauluhu amma idza khafa fautal hadirah. Bermula ucapan syarih adapun bila takut ia akan luput yang hadir. Takut luput yang hadir berarti disunnahkan memulai dengan yang hadir dulu. Kan begitu? Sunnah apa wajib? Nah, wajib kan? Nah, wajib. Kalau takut luput sholat hadir, tadi cerita tadi, nggak sempat sholat duhur dalam waktu, ini dalam waktu seluruhnya, berarti wajib duhur dulu baru subuh nanti. Nah, syaratnya subuh ketinggalan dengan uzur. Oke. Kemudian, fin nihayah. Qala fin nihayah, berkata ianya Syekh Ramli dalam kitab An-Nihayah, wa ta'biruhu bil fawati yaqtadi istihbabat tartibi aidan idza amkanahu idraku raka'atin minal hadirah li'annaha lam tafut. Bermula ibaratnya musannif dengan fawat. Fawat di sini fauta. Jika takut ia luput salat hadir. Apa arti luput salat hadir? Keluar waktu kan gitu. Itu wajib yang hadir dulu. Dalam ucapan luput, kata Syekh Ramli, bermula ibarat musannif dengan kata luput menghendaki ia akan sunnah tartib pula. Iza amkanahu, bila memungkinkan akannya seseorang oleh mendapati 1 rakaat dari sholat yang hadir. Nah, jadi menurut Syekh Ramli, selama sholat yang hadir, dalam contoh tadi duhur, masih sempat kita laksanakan 1 rakaat di dalam waktu, tetap sunnah subuh dulu baru duhur. Karena ketika seseorang sempat melakukan salat fardu walaupun 1 rakaat dalam waktu, itu belum dianggap luput. Yang dianggap luput mengeluarkan salat dari waktu seluruhnya.
Li'annaha lam tafut. Nah, karena sesungguhnya sholat hadirah yang kita dapatkan 1 rakaat dalam waktu itu lam tafut, belum luput ia. Nah, itu Syekh Ramli beda. Kalau di sini kita lihat, nah ini tadi di atas kan, kalau khawatir luput sholat hadir, artinya jatuhlah sebahagian sholat yang hadir sekalipun sedikit di luar waktu. Walaupun 1 rakaat di luar waktu, tetap wajib yang hadir dulu. Jadi ibarat di sini berbeda dengan pendapat Syekh Ramli. Karena kita tahu antara Syekh Ramli dan Ibnu Hajar, di mana Ibnu Hajar itu jadi gurunya Syekh Fathul Mu'in, itu sering terjadi khilaf. Nah, ini artinya di sini beliau pengen menjelaskan perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Wabihi jazama fil kifayah, dan dengannya pendapat Syekh Ramli telah menjazam dalam kifayah. Ini saya lupa pengarang kitab Al-Kifayah. Nah, pakai Khatib Syarbaini. Artinya dengannya pendapat Syekh Ramli telah menjazam ianya sahih kifayah dalam kitab kifayah. Nah, jadi pengarang kitab kifayah pendapat beliau sama dengan pendapat Syekh Ramli dalam nihayah. Nah, selama sholat hadir masih sempat dalam waktu walaupun 1 rakaat, tetap sunnah tartib. Subuh dulu baru zuhur. Waqtadahu, dan menghendaki akan pendapat Syekh Ramli juga, oleh kalam muharar Syekh Rafi'i, wat tahqiqu, dan oleh kalam tahqiq, wat tahqiqi oleh kalam tahqiq, waraudi, dan oleh kalam raudah. Dalam kitab muharar, dalam kitab tahqiq, dalam kitab raudah milik Imam Nawawi, pendapatnya sama seperti Syekh Ramli juga. Wa afda bihil Walid rahimahullahu taala, dan telah memberi fatwa dengannya pendapat juga oleh Walid rahimahullahu taala. Tetap selama masih sempat kita laksanakan salat hadir dalam waktu walaupun 1 rakaat, tetap sunnah tartib. Subuh dulu baru zuhur. Memberi fatwa dengannya pendapat oleh Walid rahimahullah ta'ala juga. Kenapa memberi pendapat seperti itu? Lil khuruji min khilafi wujubi tartib. Karena untuk keluar dari khilaf wajib tartib. Karena banyak ulama menyatakan wajib tartibnya. Nah, idhuwa, karena bermula dianya tartib itu menjadi khilaf pada sah, kama taqaddama, sebagaimana yang dahulu ianya. Ini dalam kitab, bukan dalam kitab ini. Karena sebagian para ulama menyatakan wajib tartib salat, duhur dulu, subuh dulu baru duhur. Kalau enggak sah kalau dibalik. Untuk keluar dari khilaf itu, selama kita sempat melaksanakan salat hadir walaupun 1 rakaat dalam waktu, tetap sunnah tartib. Kayaknya lebih banyak mendukung pendapat ini. Kita lanjutkan dulu, nanti kita bahas. Wa in qalal Asnawiyu anna fihi nadhran, sekalipun berkatalah oleh Asnawi bahwa sungguh padanya pendapat itu perlu ditinjau. Kata Syekh Asnawi perlu ditinjau. Kalau kita mengeluarkan sholat hadir dari waktunya cuma 1 rakaat dalam waktunya, tetap disunnahkan tartib, itu perlu ditinjau. Kenapa? Sekalipun berkatalah oleh Syekh Asnawi bahwa sungguh padanya pendapat itu perlu ditinjau. Kenapa perlu ditinjau? Lima fihi min ikhraji ba'dhi sholati anil wakti. Karena yang ada ianya padanya sunnah tartib, dari mengeluarkan sebahagian sholat dari waktu. Wahwa mumtani'un, dianya mengeluarkan sebahagian sholat dalam waktu itu kan terlarang. Pendapat yang menyatakan 1 rakaat sholat hadir sempat dalam waktu, 3 rakaat di luar waktu, tetap sunnah tartib, perlu ditinjau. Kenapa perlu ditinjau? Karena dalam kondisi itu orang sudah mengeluarkan sholat hadirahnya keluar waktu. Bukankah mengeluarkan sholat keluar waktu itu nggak boleh? Nah, ada yang memberi jawaban. Wal jawabu an zalik anna mahalla tahrimi ikhraji ba'dhiha an waqtiha fi ghairi hadhihi surah. Bermula jawab dari demikian nazar tadi perlu ditinjau, bahwa sungguh kedudukan haram mengeluarkan sebahagian sholat dari waktunya sholat itu pada bukan ini surah. Ya, haram mengeluarkan sholat di luar waktu, tapi bukan pada kondisi seperti ini, ada sholat yang luput. Kalau dalam kondisi ada sholat yang luput, tetap sholat yang luput dulu, kemudian baru sholat hadir. Titik, Ustaz. Ini lebih detail Bang Teguh ya daripada Fathul Qarib ya. Nah, itu dia. Ya. Ustadz Muhammad Hudori izin bergabung. Oke, tafadhal, silakan.
Nah, begitu sepintas Ustaz. Nah, gimana kira-kira? Lanjut. Bismillah. Yuri, Ya Ustaz. misalkan dia dapatnya 2 rakaat di sholat zuhur, terus 2 rakaat sisanya luput waktunya, itu berarti 2 rakaat yang luputnya itu keharaman gitu. Enggak Atau haram di sini. Atau kemakruhan. Ya, kalau dalam kondisi ada sholat yang luput, menurut Syekh Ibnu Hajar, kalau gara-gara kita sholat subuh dulu, sempat sholat zuhur cuma 2 rakaat dalam waktu, 2 rakaat di luar waktu, dalam kondisi itu, kita jangan sholat subuh dulu, zuhur dulu. Habis zuhur baru subuh, menurut Ibnu Hajar. Menurut Syekh Ramli dan Syekh lainnya, nggak apa-apa. Subuh dulu, baru sholat zuhur, walaupun cuma 2 rakaat dalam waktu, 2 rakaat di luar waktu, nggak apa-apa. Itu tidak haram ketika itu, karena kondisi darurat tadi. Karena keluar dari khilaf dari ulama yang mewajibkan wajib tartib. Gimana Ustaz? Kena enggak dengan pertanyaan Ustaz? Coba. Ya. Mana Ustaz? Ada Ustaz Bahruli? Nggak ada, Ustaz Bahruli ada nih kok. Ada. Gimana Ustaz Bahruli? Benar nggak penjelasan seperti itu? Tolong diluruskan. Lagi bikin kopi kali. Oke, kita anggap aman lah sementara ya. Lanjut, siapa lagi? Qauluhu bi an yaqa. Tafadhal Ustaz Fikri, mempersilakan siapa yang pengen Ustaz persilakan. Tamu-tamu dulu Ustaz, untuk memuliakan tamu. Oke, yang masuk terlebih dahulu Ustadz Zul Iskandar Z. Ya. Ustadz Iskandar Z dari Kalimantan Barat. Ada persyaratan nonverbal, kalau bisa ditampilkan wajah untuk yang baru di hari pertama aja, ahsan, lebih baik. Oke. Ustadz Iskandar, assalamualaikum. Bisa didengar audionya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz Iskandar, tabarukan aja Ustadz. Silakan dibaca. Lanjut para asatid. Cuman ngalap berkah saja nih ngikut di sini. Nggak apa-apa Ustadz, dibaca aja. Salam dari Kalimantan Barat. Oke, salam. Oke, Salam langsung yang kenal. lain nggak apa-apa Ustaz. Assalamualaikum. Mungkin besok-besoknya. Oke, Atau Insyaallah. nanti di sisi terakhir. Nah, yang oke lain siap. nanti. Ustadz Yusri, silakan Ustadz Yusri. Ustadz Yusri monitor. Ustadz Ammar juga ada tadi. Ustadz Ammar, coba dipersilakan Ustaz. Iya, Ustadz Ammar. Ustadz Ammar monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan. Tafadhal Ustadz Ammar, dilanjut. Wajib memperlihatkan kamera untuk hari pertama Ustadz Ammar. Oh, siap Tengku, siap. Nah, kalau besok sunnah. Ini call siapa nih Teguh? Oke Ustaz. Qauluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bi ayyaqa ba'duha ila akhirih. Suratu fautil hadirati biwuqu'i ba'diha wa in qalla kharijul waqti wa huwa ma jara alaihi ibnu Hajarin wa khilafu ma jara alaihi Ramliyu kama yu'lamu min ibaratihi as-sabiqati. Udah titik Ustaz ya? Nah, titik berarti nanti ini lain masalah. Oke Ustaz ya, syukuran. Qauluhu bi ayyaqa, bermula ucapan syarah bi ayyaqa ba'daha dengan bahwa jatuhlah sebahagiannya salat di luar waktu. Nah, ini suratu ini kita jadikan khabar mubtadanya mahdhuf. Hadhihi suratu fautil hadirati bi wuqu'i ba'dihha wa in qalla kharijal waqti. Bermula ini
itu gambaran luputnya sholat yang hadir dengan terjatuh sebahagiannya sholat yang hadir, sekalipun sedikit ianya ba'at terjatuh di luar waktu. Nah tadi kan di luar kita udah paham ini. Tadi gini. Bi'an yaqa'a ba'duha, dengan bahwa jatuhlah sebahagian sholat yang hadir, sekalipun sedikit jatuh di luar waktu. Ini gambaran takut luput yang hadir. Artinya, begitu sholat fardu tadi, yang hadirah, yang tiba waktunya, keluar waktu walaupun sedikit sudah dianggap luput. Nah, kalau menurut Syekh Ramli kan nggak dianggap luput selama masih dalam waktu 1 rakaat. Nah, jadi beliau menyatakan di sini gini. Bermula ini itu surah luput sholat yang hadir dengan sebab terjatuh sebahagiannya yang hadir sekalipun sedikitnya sebahagian di luar waktu. Wahwa dianya ini itu ma jaro alaihima yang berjalan di atasnya ma oleh Ibnu Hajar. Dianya ini itu khilafu ma jaro alaihi Ramli. Khilaf ma yang berjalan di atasnya ma oleh Syekh Ramli. Kama yu'lamu min ibaratihi sabiqah, sebagaimana ma yang diketahui akan dianya ma dari ibaratnya syarih yang terdahulu. Kan kita udah paham nih. Kalau menurut Syekh Ibnu Hajar, keluar salat walaupun sedikit, 1-2 rakaat di luar waktu, salat yang hadir sudah dianggap luput. Ketika itu tetap enggak sunnah mendahulukan faid, tetap langsung hadir dulu. Kalau menurut Syekh Ramli, selama salat yang hadir 1 rakaat dapat dalam waktu, enggak apa-apa, tetap sunnah tartib. Itu Ustaz. Ini khilaf antara Tufah dan Nihayah. Jadi Tufah milik Ibnu Hajar, Nihayah milik Syekh Ramli. Nah ini udah gampang Ustaz. Ustaz Fikri tadi kan meminta kesimpulan. Iya ini, saya baru nemu tunggu hasil. Udah disimpulkan sendiri oleh Syekh. Ini tafadhal, siapa yang baca? Oke, berikutnya yang alat tertib. Ustaz Fakhri, tafadhal Ustaz Fakhri. Ketua Bismillahirrahmanirrahim. Walhasilu iza alima law qadima ini kan al-qadima law qaddama al-fa'itatu yakhruju ba'dul hadirati anil waqtil lazamuhu taqdimal hadiratu inda Ibnul Hajar li hurmati ikhraji ba'diha anil waqti wa istihabba lahu taqdimul fa'itati inda Ramli ya. Lil khuruji min khilafi min aujabal tartibu. Tadi gue. Nah, enggak apa-apa, lanjut Ustaz. 1 baris lagi sampai hadirah ini. Wa iza alima annahu law qaddamaha yadriku duna raka'atin minal hadirati fil waqti apa nih tuh? Fabittifaqihima yajibu taqdimul hadirati. Oke, nuktah Ustaz. Nah, ini kesimpulan udah mantap banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasilu idza alima law qaddamal fa'itata yakhruju ba'dul hadirati anil waqti lazimahu taqdimul hadirah inda Ibnu Hajar. Bermula kesimpulan itu. Apabila yakin ianya seseorang, jikalau mendahulukan ia akan yang luput, niscaya keluarlah oleh sebahagian yang hadir dari waktu. Kalau salat subuh dulu, zuhur di luar waktu walaupun sebahagian. Keluarlah sebahagian yang hadir dari waktu. Lazimahu. Niscaya lazim akannya seseorang oleh mendahulukan salat yang hadir menurut Ibnu Hajar. Kenapa? Lihirmah kita baca. Kalau hurmah menghormati, ini lihirmah haram. Lihirmati ikhraji ba'dhihi anil waqti, karena haram mengeluarkan sebahagiannya salat dari waktu. Haram mengeluarkan sebahagian salat dari waktu. Ini menurut Ibnu Hajar. Menurut Syekh Ramli, haram memang mengeluarkan sebahagian sholat dari waktu, tapi ada kecualinya. Kecuali di kondisi ini enggak haram. Nah, itu.
Wastuhibba lahu taqdimul faidah inda Allamah Romli. Disunnahkan baginya akan mendahulukan yang luput menurut Syekh Romli. Kalau mendahulukan yang luput, sebahagian yang hadir keluar waktu. Selama keluar waktu enggak lebih dari 3 rakaat, nah itu tetap sunnah yang luput dulu menurut Syekh Ramli. Tapi kalau 1 rakaat pun enggak sempat dalam waktu, nah itu sepakat. Lil khuruji min khilafi man aujabat tartib, ini kata Syekh Ramli, untuk keluar dari khilaf siman yang mewajibkan ia akan tartib. Wa idza alima annahu law qaddamaha yadruku duna raka'atin minal hadirah fil waqti. Apabila yakin ianya seseorang, bahwa sungguhnya seseorang, jikalau mendahulukan ia akan yang hadir. Salat duhur dulu tadi, enggak subuh. Nah, jikalau yakin ia bahwa sungguhnya seseorang, jikalau mendahulukan ia akannya yang faidah, bukan yang hadirah. Jikalau ia yakin, kalau salat subuh dulu, yadraku niscaya mendapati ia duna rakaatin, mendapati ia tidak sampai 1 rakaat dari sholat hadir dalam waktu. Kalau sholat subuh dulu, kemudian baru duhur, duhur cuma sebahagian rakaat dalam waktu, 3 rakaat setengahnya di luar waktu. Fabittifaqihima, maka dengan kesepakatan keduanya Ibnu Hajar dan Syekh Ramli, wajiblah oleh mendahulukan sholat yang hadir. Nah, itu titik Ustaz. Gimana Ustaz Fikri? Siap. Masih ini gimana? Coba perlu ditafakur dulu ini. Santai. Jawab. Ini kan walhasil idza ulima, yang kedua law qaddam, ini ada 2 adat syarat nih. Nah, ini jawab lau qaddama ya setuju. Jawab idza lazima. Oke. Idza alima lazima. Lau qaddama ya khruju gitu. Susah banget bikin ibarat. Sama kayak di sini wa idza alima, jawabnya fabit tifaqihima. Jawab Oke, lau fabit, qaddama yudriku. Apabila yakin ia bahwa sungguhnya seseorang, jikalau mendahulukan ia akannya yang luput niscaya. Ini jawab lau. Apabila yakin ia niscaya, dengan kesepakatan keduanya, wajiblah oleh mendahulukan yang hadir. Fabit tifaqihima muta'ala kepada yajibu. Ta'ala ke depan. Asalnya fayajibu takdimul hadirah bit tifaqihima. Nah, itu dia Ustaz. Jadi mohon maaf, wa idza ulima, idza-nya tadi fa. Ya. Farabit berarti ini tunggu ya. Iya, farabit. Walaupun nggak wajib ada fa di sini kan. Nggak wajib, tapi ini fa jawab. Kalau jawab dengan jumlah fi'liyah kayak yajibu kan nggak perlu fa sebenarnya. Kecuali jawabannya jumlah ismiyah itu baru wajib fa. Atau jawab amma baru wajib fa. Itu kalau nggak salah Ustaz. Tapi jar majrurnya tetap ke yajibu di situ ya. Iya, yajibu. Ini Teguh, ini kan ada Syekh Ramli, Ibnu Hajar. Ini urutan-urutannya mana nih? Sezaman mereka nih Teguh ya. Gimana Ustaz? Ini yang ini kan perbedaan antara Ibnu Hajar sama Syekh Ramli ini. Ya. Ini satu zaman ya Teguh ya. Satu. Oh, beda-beda dikit, duluan Ibnu Hajar. Maksudnya dari kitabnya. Kalau Tufah dan Nihayah itu duluan Tufah. Tufah, Nihayah, kemudian baru Bujairimi. Karena itu semuanya syarah matan Minhad Ustaz. Minhad itu kitabnya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi meringkas dari kitab Muharrar. Muharrar meringkasnya dari kitab Imam Ghazali. Basit atau Pawajiz. Rada lupa. Kitab itu bersambung-sambung.
Perlu sejarah tunjukkan. Nah, itu harus ada Syajaratul Kutub. Ini belum ada yang bikin ini. Kita lagi nunggu-nunggu nih. Nunggu Ustaz Fikri lah tuh. Udah ada Aduh, sebenarnya. Udah ada banyak yang bikin. Tinggal download aja Ustaz, cariin. baca tahun wafatnya satu-satu ya. Mana Ustaz? Nah, lanjut lagi sampai di sini ini ya. Sampai apa namanya? Ini sebenarnya baru beda masalahnya. Ini kan tambihun ya. Nah, ini lanjut lagi. Siapa lagi? Qauluhu wa in faqadat tartib. Berikutnya Kiai Tabarukan, Kiai Mustadi. Mohon izin Kiai. Kiai Mustadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ada suaranya? Ada. Kiai. Nah ya, siap. Fadhol Kiai. Wa in faqidat tartibu yufidu fi manfaatahum duhra wal asra bi udri wal maghriba wal insya'a bi ghairi udri wujuba taqdimil akhirina alaihima wa huwa mukhalifu lima masya alaihi ramliyu min istihbabi taqdimil awal fal awwalu mutlaqon qauluhu li annahu sunnatun wal badaru wajibun al qailu bi istihbabihi mutlaqon yaqulu at-tartibul matlubu la yunafil badaru li annahu mustaghalun bil ibadati wa ghairi muqassarin kama anna ratibatul maqdiyatal qobliyata alaiha la yunafil badarul wajib qauluhu tambihun Titik, man Ustaz, ya? mata ila udah. Oke Ustaz. Nah, ini kita ulang dulu keluar Ustaz. Ini rada ini nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu takdimu fata bi ghairi udhri. Wajiblah oleh mendahulukan ma yang luput ia dengan uzur, alama di atas ma yang luput ia dengan tanpa uzur. Ini lawan di atas tadi kan? Di atas tadi kan sunnah mendahulukan. Yang faid bila luput dengan uzur. Dengan tanpa uzur di sana. Kalau bila luput dengan uzur. Ulang dulu. Yajibu takdimu, lebih wajiblah oleh mendahulukan ma yang luput ia dengan tanpa uzur di atas ma yang luput ianya ma dengan uzur. Wa in faqadat tartiba, sekalipun tidak mendapati ia akan tartib. Ini ceritanya salat yang ketinggalan ini ada dua nih. Salat yang ketinggalan ada dua. Salat subuh ketinggalan dengan uzur. Salat duhur ketinggalan dengan tanpa uzur, bangunnya di waktu asar, kan gitu Ustaz. Wajiblah mendahulukan sholat yang luput ia dengan tanpa uzur di atas sholat yang luput ia dengan uzur. Pas bangun sudah asar. Sholat apa dulu? Subuh ketinggalan, duhur ketinggalan, subuh dengan uzur, duhur tanpa uzur. Mestinya kan tertib. Subuh dulu, duhur baru asar. Di sini wajib mendahulukan sholat yang luput dengan uzur. Harus duhur dulu. Di atas yang luput dengan uzur. Duhur dulu, kemudian subuh, kemudian baru asar. Syarat selama asar masih bisa dalam waktu. Atau minimal 1 rakaat dalam waktu. Sekalipun kehilangan, ia akan tertib. Walaupun nggak bisa tertib. Nah, kayak cerita tadi, duhur baru subuh, nggak apa-apa. Kenapa? Li'annahu sunnatun. Karena tartib itu sunnah. Wal badaru wajibun. Dan bersegera itu wajib. Segera mengqadha yang luput dengan tanpa uzur itu wajib. Nah. Kemudian, kita lihat ke dalam tadi kan. Wa in faqadat tartib.
Qauluhu wa in faqadat tartib. Bermula ucapan syarih sekalipun kehilangan ia akan tartib. Itu yufidu. Memberi faedah ianya ucapan syarih. Fi manfatahud duhuru. Pada siman yang luput akannya oleh duhur wal asru dan oleh asar. Bi odorin dengan odor. Dia ketinggalan duhur dan asar odor. Wal maghribu wal isya'u bi ghairi odorin. Ketinggalan maghribu kita antah pada duhur. Luput akannya oleh maghrib dan oleh isya dengan tanpa odor. Ini sehari nggak sholat nih. Duhur nggak sholat, asar nggak sholat, ketiduran. Maghrib, isya nggak sholat tanpa odor. Sekalipun kehilangan ia akan tertib. Bermula ucapan syarih sekalipun kehilangan ia akan tertib. Itu memberi faedah ia pada orang-orang yang ketinggalan duhur, asar dengan odor, maghrib, isya dengan tanpa odor. Akan apa memberi faedah? Maf'ul yufidu. Wujuba takdamil akhirah ini akan wajib mendahulukan dua yang akhir alaihima di atas keduanya. Coba kita lihat, benar nggak seperti itu? Akhirah ini isya maghrib, alaihima ini zuhur asar. Ya. Walaupun kehilangan tartib, orang ketinggalan duhur, asar, odor tapi ketinggalan maghrib, isya tanpa odor. Ketika mengqadha tetap maghrib dulu baru isya, kemudian duhur baru asar. Jadi salatnya setelah waktu subuh tunggu ya. Ini kapanpun nggak apa-apa, bebas. Ketika mau mengqadha bebas. Oh ya, makan kan maghrib sama isyanya udah kelewatan juga, berarti udah waktunya udah masuk subuh. Iya. Ketika subuh itu berarti kita anggaplah bangun habis subuh juga boleh, Ustaz. Kita takdirkan bangun selesai sholat subuh juga. 24 jam tidur kan. Ketika mau sholat, lihat dulu yang ketinggalan tanpa odor yang mana? Maghrib dulu. Aisyah. Kemudian baru duhur dan asar. Jadi yang tanpa uzur dulu gitu tuh. Ya. Yang odor dulu, yang tanpa odor dulu kan. Ini menurut syarah di luar. Wahwa dan dianya faedah. Nah, wahwa dianya faedah yang kita pahami dari ucapan syarih wa in faqadat tartib. Mukhalifun lima masya alaihi Ramli. Itu mukhalafah bagi ma yang berjalan kepadanya ma oleh Syekh Ramli. Apa pendapat Syekh Ramli? Min istihbabi takdimil awali fal awali mutlakan. Dari sunnah mendahulukan yang awal, maka yang awal mutlak. Jadi pendapat Syekh Ramli ketika mengqadha tetap tertib. Zuhur dulu, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, gitu. Ya nggak apa-apa. Memang Ibnu Hajar kan sering khilaf sama Syekh Ramli. Nah. Kemudian tadi, kenapa harus yang luput dengan odor dengan tanpa odor dulu? Li'annahu, karena tartib itu sunnah menurut Syekh Ibnu Hajar. Ya kan? Wal badaru wajibun, bersegera itu wajib. Nah, titik ini titik di sini. Titik dulu. Ini al-qailu beda lagi. Oke. Oke, menurut Ibnu Hajar tertib sunnah, bersegera wajib. Menurut Syekh Ramli bagaimana? Menurut Syekh Ramli sama juga. Tertib itu sunnah, bersegera itu wajib. Tapi bagaimana cara Syekh Ramli memberikan alasan? Kenapa harus tertib? Apakah ketika dia tertib dianggap tidak menyegerakan? Enggak. Menurut Syekh Ramli tetap menyegerakan. Ini. Al-qailu bistihbabihi mutlakan yaqulu. Jadi al-qailu kita jadikan mubtada. Bermula orang yang berpendapat dengan sunnahnya tartib secara mutlak, yaitu Syekh Ramli. Bermula orang yang berpendapat dengan sunnahnya tartib secara mutlak itu yaqulu. Berkata ianya si qail. At-tartibul matlubu la yunafil badara. Bermula tartib yang dianjurkan itu tidak menafikan ia akan bersegera. Orang yang salat duhur dulu baru asar tadi. Kemudian maghrib isya, kan dia tetap mengambil tartib. Itu bukan berarti dia tidak menyegerakan, enggak, masih dianggap menyegerakan. Bermula tartib yang dianjurkan tadi itu tidak menafikan ia akan bersegera. Kenapa? Li'annahu mustaghilun bil ibadah. Karena sungguhnya orang yang sedang mengqadha salat pakai tartib itu sedang sibuk ia dengan ibadah. Wa ghairu muqassirin, dan tidak dianggap taksir. Segera juga, cuma segera ada ukurannya. Nah, jadi dia ngambil tertib, dianggap bersegera karena waktu itu digunakan untuk mengqadha salat, bukan untuk hal yang lain. Nah, titik dulu Ustaz, koma. Gimana Ustaz? Nah,
ini beliau mengajarkan kita berdebat ini. Masih soal tartib dan tidak tartib. Iya. Soal Sepanjang tertib aja ini. panjang banget Ustaz ya. Nggak sabar pengen Yang manfaat. gampang jangan ada luput lah berarti Tengku ya. Gimana Ustaz? Gampangnya jangan ada yang luput sholat aja lah. Nah, itu lebih keren lagi kan. Begitu adzan langsung sholat. Nah, ini kata Syekh Ramli, kama anna taqdima ratibatil maqdiyatil qabliyah 'alaiha la yunafil bidaral wajib. Sebagaimana bahwa sungguh mendahulukan ratibah yang diqadha, yang qabliyah di atasnya yang faedah itu tidak menafikan ia akan bersegera yang wajib. Kata Syekh Ramli begini, kita ketinggalan sholat duhur, ketinggalan sholat asar, kemudian kita mengqadha duhur. Sholat yang ditinggalkan kan wajib disegerakan. Sebelum kita mengqadha duhur, kita mengqadha sunnah qabliyah duhur dulu. Sebagaimana mendahulukan ratib, sholat sunnah ratibah yang diqadhakan yang qabliyah, di atasnya yang faidah, yang fardu, tidak menafikan ia akan bersegera yang wajib. Orang ketinggalan sholat duhur, ketinggalan sholat asar, sekarang mau qadha duhur. Tapi sebelum dia mengqadha duhur, dia mengqadha sunnah sebelum duhur dulu. Ketika dia sibuk mengqadha sunnah sebelum duhur, enggak dianggap berlambat-lambat mengqadha salat duhur, enggak apa-apa. Karena itu masih satu paket. Dia masih tetap dianggap bersegera melaksanakan kewajiban. Cuma sebelumnya sunnah dulu. Nah, itu. Maksudnya Begitu juga. mengqadha sunat rawatib Tengku. Iya, sunnah rawatib juga sunnah diqadha, Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Benar nggak seperti itu? Ini kopi harus makin kental, Ustaz. Makin ke depan nih, kita butuh kopi kental ini. Mana Ustaz Irwan? Ada komentar Ustaz Irwan? Ini Gure, kalau boleh tanya ini, bagaimana kita menentukan dia ini perkara kulli sama juz'i kalau masalah yang begini-begini nih Gure? Gimana itu maksudnya kulli juz'i Ustaz? Di bidang apa itu? Mantek apa gimana? Mantik ya, supaya cepat kita ini. Jangan dipasang mantek dulu Ustaz. Kita ngerti mantek cuma di kitab mantek Ustaz. Kalau udah keluar kitab mantek dah Ustaz. Di luar konteks ini. Nah inilah kita. Ini paham mantek khusus di kitab Izahul Mufham. Kalau udah di luar area udah nggak paham nih. Ibnu Aqil juga sama Teguh. Sama nih. Paham kitab Nahwu di kitab Nahwu Ustaz ya. Saya jarang nemuin semua contohnya di sini. Kalau Tapi tadi lihat saran yang bagus Ustaz itu kalau misalnya agak misal 70% pembahasan kita lebih ke isi kitab karena sebagian ustadz-ustadz di sini banyak yang justru ingin menyari hukum-hukum inti yang dijelaskan di dalam kitab Ihanatul Thalibin. Selebihnya dikit-dikit kita ke nahwu, ke saraf. Ya. Kita balaghah bukan nggak kepake Ustaz di sini. Nanti balaghah di kitab balaghah Ustaz. Wani bayan. Nanti pas udah off the record sepuasnya baru kita berdebat. Gimana Ustaz Erwan kalau kayak gitu? Bagus nggak Ustaz? bagus. Sam'an wa ta'atan. Ya. Bukan saya ini tadi di awal. Mantek kepake juga Ustaz di kitab fikih, tapi di khusus bab definisinya Ustaz. Manek jamek kan? Definisi nggak ada maneknya, nggak ada jameknya kan gitu Ustaz. Oke. Jadi Mata panjang nih Ustaz. ini sudah titik berarti ya Ustaz ya. Ini tambihun buat besok ini man mata wa alaihi sholatu fardhin ya. Panjang ini pasti ini. Panjang ini. Nah, jadi wallahu alam bisawab marji wal maaf kan. Kita stop dulu share-nya. Nah, itu dia. Ini saya tutup dulu kitabnya ya. Stop recording. Ini kita anggap selesai ya Ustaz ya kitabnya ya. Udah selesai Teguh. Alhamdulillah wal afwa minkum.